Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG bisa kita lihat bersama, hari ini ditutup mengalami koreksi tipis 0,31%. Closing hari ini berada di area 6.873 atau kurang lebih bertepatan dengan area support yang sudah dites sekitar 4 kali pada 4 hari perdagangan terakhir. Kalau ternyata area 6.872 ini berhasil ditembus, ada potensi untuk IHSG kembali menguji area 6.822 sampai area 6.787. Jadi memang bisa kita lihat bersama setelah 4 kali menguji area tersebut, akhirnya hari ini closing bertepatan dengan area supportnya. Kalau ternyata jebol, tentu ada potensi untuk kembali mengalami penurunan. Hari ini sendiri high-nya di area 6.923 sudah berupaya untuk breakout dari area 6.900 walaupun akhirnya mengalami koreksi. Jadi teman-teman boleh pantau kalau 6872-nya jebol, ada potensi turun ke 6.822 sampai area 6.787. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, memang di awal sesi IHSG sempat berusaha mengalami kenaikan sebelum akhirnya konsisten dari waktu ke waktu merosot hingga closing di 6.873. Transaksi hari ini tercatat 7,8 triliun, salah satu angka yang cukup rendah untuk transaksi harian dari IHSG, di mana ada 210 saham mengalami kenaikan dan 294 diantaranya mengalami penurunan. Pada perdagangan hari ini tercatat asing juga melakukan net sell. Net sell tipis aja 73,42 miliar. Artinya IHSG dengan kondisi transaksi yang cukup sepi, asing pun net sell-nya juga sedikit. Jadi silahkan dipantau untuk saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau misalnya dikasih kesempatan buy on weakness, boleh dipantau area support dari saham-saham tersebut. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham auto. Saham auto pada time frame weekly, di mana sudah 2 hari berjalan, Senin dan Selasa, tercatat mengalami kenaikan sebesar 9,19%. Kenaikan yang lumayan signifikan, bahkan tercatat minggu lalu juga sudah naik sebesar 5,6%. Bisa kita lihat bersama bahwa setelah area pandemi ataupun setelah kondisi pandemi di 2020, saham auto ini sebenarnya konsisten mengalami kenaikan. Bahkan setelah berhasil breakout kurang lebih area 1355, saham auto sempat naik sampai 1.590 sebelum akhirnya mengalami koreksi. Koreksiannya pun cukup menarik karena berhasil tertahan di area ascending triangle-nya, di mana sebelumnya ini adalah area resisten, setelah di breakout dan retest ini menjadi area support. Kalau misalnya menyelesaikan target kenaikan daripada ascending triangle-nya, auto bisa saja naik sampai area 1710. Dan akan menjadi hal yang menarik kalau auto juga bisa breakout dari 1590 karena akan membuat sebuah pola continuation, yaitu rounding bottom. Yang tentu artinya auto bisa mengalami kenaikan lanjutan dari yang tadinya naik sampai 1710, bisa saja lanjut naik sampai setidaknya ke area 1850.
Makanya di sini kita tulis if break 1590. Untuk area support terdekat, teman-teman boleh gunakan area 1500 sampai 1460. Kalau dikasih kesempatan koreksi, bisa digunakan untuk buy on weakness. Dan kalau misalnya area 1460 gagal menahan saham auto, teman-teman boleh pantau area support kuat sekaligus neckline daripada ascending triangle di 1355 sampai 1315. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah IMAS, Indomobil Sukses Internasional. Kita akan gunakan time frame weekly terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat bersama bahwa closing daripada time frame weekly di mana sudah 2 hari berjalan, saham IMAS closing tepat di area resisten. Kurang lebih di 1035 ataupun 1040. Jadi memang closingnya tepat di resisten, dan kalau pada perdagangan mendatang, saham IMAS ini berhasil lanjut naik serta breakout, maka ada potensi bagi saham IMAS akan membentuk cup and handle, di mana kurang lebih seperti ini, dan ada potensi untuk saham IMAS kembali mengalami kenaikan yang cukup lumayan harusnya. Kalau kita letakkan di atas area breakoutnya di kisaran 1035, maka ada potensi bagi saham IMAS setidaknya bisa naik ke area 1360. Ini menjadi sebuah hal yang positif karena bisa kita lihat bersama secara tren memang IMAS ini cukup downtrend, tetapi memang setelah mencetak area low setelah pandemi, IMAS sempat bangkit walaupun akhirnya kembali mengalami penurunan. Jadi teman-teman yang mau buy on breakout, sebenarnya besok menjadi kesempatan yang cukup baik untuk bisa buy on breakout. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, teman-teman bisa pantau sampai dengan area kurang lebih di 980. Area yang bisa kita gunakan sebagai area support terdekat dengan target kembali ke 1360. Dan kalau misalnya kita lihat di time frame daily-nya sedikit, bisa kita lihat bersama ya teman-teman, bahwa saham IMAS ini sudah melakukan retest daripada area cup and handle yang kecil ini. Kalau misalnya area 980 kita gunakan, memang low pada candle hari Senin atau di tanggal 20, low-nya itu di 975 dan kita tandain supportnya di 980. Kalau misalnya kita lihat bersama, posisinya sebenarnya di area handle yang sebelah kanan ini juga membentuk sebuah pola yang cukup menarik, yaitu di dalam handle-nya terdapat cup and handle juga. Dan setidaknya kalau misalnya bisa lanjut naik, bahkan sekarang posisinya sudah retest juga daripada area neckline-nya, maka ada potensi untuk setidaknya bisa lanjut naik sampai ke area, kita letakkan ini di atas area 1005, area breakout-nya. Maka ada potensi untuk IMAS ini bisa lanjut setidaknya ke kisaran 1200-an. Tepatnya ke 1220. Jadi harusnya IMAS menarik, dan secara volume pun teman-teman bisa perhatikan bahwa ketika koreksi volumenya tipis dan ketika kembali breakout maka volumenya kembali menebal. Jadi silahkan teman-teman pantau, kalau dikasih kesempatan turun sampai 1000 atau bahkan 980 bisa digunakan untuk buy on weakness. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah DRMA. Salah satu saham yang juga hari ini ditutup mengalami kenaikan
Saham DRMA hari ini ditutup naik 4,92%. Salah satu saham yang juga sempat mengalami kenaikan signifikan sebelum akhirnya mengalami penurunan yang lumayan. Dan posisinya sekarang sudah berhasil kembali breakout daripada downtrend lainnya. Bisa kita lihat bersama ya, sudah berhasil breakout. Dan yang menarik adalah teman-teman, DRMA ini ada potensi atau bahkan sudah mengkonfirmasi sebuah pola. Kalau kita letakkan di sini garis horizontal kurang lebih di 630, maka DRMA ini membuat sebuah pola yaitu inverted head and shoulders. Memang kemarin sempat ada false break dari area 635 sebelum akhirnya kembali melanjutkan breakoutnya pada hari ini. Bisa kita lihat bersama bahwa breakout hari ini cukup didukung dengan volume, jadi harusnya ini cukup valid. Untuk potensi terdekat, kita ukur bersama dari area low di 560 sampai kisaran area 635. Lalu kita letakkan di bagian atas area 635, maka ada potensi untuk naik setidaknya ke area 700-an. Di sini bisa kita tandain kurang lebih di 710. Dan akan menjadi hal yang menarik karena sebelum ke 710 akan menyentuh dulu area 690. Kita akan tunggu juga bersama apakah ini menjadi rounding bottom yang lebih besar atau ini menjadi inverted head and shoulders yang lebih besar. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, bisa gunakan area 635. Teman-teman boleh spare sampai area 620. Untuk area support 2-nya, teman-teman bisa gunakan area 605 sampai area 600 sebagai area support daripada DRMA. Jadi untuk area support satunya di 635 sampai 625 dan area supportnya di 605 sampai 600. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Bird. Saham dari sektor transportasi juga ya teman-teman, Bluebird. Saham Bluebird pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,31%. Saham yang bergerak dengan sangat baik, di mana setelah menyentuh area resisten di 1950, akhirnya saham Bird gagal melanjutkan kenaikan dan diiringi dengan koreksi. Koreksi yang sangat menarik juga karena turun ke area 1725 sampai setidaknya ke area 1690. Dimana memang ini adalah area support sekaligus neckline daripada double bottom yang berhasil di breakout beberapa waktu yang lalu. Untuk target terdekat tentu akan kembali menguji area resisten di 1950. Dan ini akan menjadi hal yang sangat menarik karena kalau misalnya mau menyelesaikan target ke 2125 tentu harus bisa breakout dulu dari 1950 dan kita akan tunggu bersama apakah ini menjadi cup and handle dengan pola yang jauh lebih besar dibanding double bottomnya. Karena kalau misalnya ini bisa jadi cup and handle, tentu potensi saham Bird masih ada peluang untuk naik ke area-area yang lebih tinggi. Kalau kita lihat dari time frame weekly, kita perbesar sedikit. Di sini akan jauh lebih kelihatan untuk teman-teman bisa lihat ya, bahwa kalau misalnya minggu ini setidaknya closing di atas 1725, ini akan sangat baik untuk saham Bird. Karena artinya area support dan neckline daripada double bottomnya sudah berhasil di retest dan ada potensi naik kembali menyelesaikan target yang terdekat breakout 1950 lalu menyentuh area 2000, setelah itu naik ke 2125. Di bagian atas kita ada tulis if break 1950, artinya kemarin kalau bisa break menjadi rounding bottom,
Ada potensi lanjut naik ke 2570. Setelah gagal breakout, kita akan tunggu pola selanjutnya. Kalau misalnya ini dibikin cup and handle, targetnya akan tetap sama saja di 2570. Jadi teman-teman yang mau buy on weakness 1700 harusnya bisa menjadi kesempatan yang menarik untuk buy on weakness. Kalau teman-teman mau nunggu bisa breakout 1950 untuk konfirmasi cup and handle, silahkan tunggu beberapa waktu ke depan. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham, dari saham Auto, saham IMAS, lalu saham DRMA, dan yang terakhir adalah BERT. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.